Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah akan mempresentasikan secara online bab 5 yaitu penyajian laporan keuangan syariah. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Diartno Febriantini sebagai moderator dan penyaji pertama. Kemudian ada Renata Brilian Fernanda Sugiarto sebagai penyaji kedua dan Putri Nur Fadila sebagai penyaji ketiga. Laporan keuangan syariah. Menurut PSAK nomor 1, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercaya kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi 1. Aset, 2. Kewajiban, 3. Dana syirkah temporer, 4. Ekuitas, 5. Pendapatan dan beban termasuk ketentuan dan kerugian, 6. Arus kas, 7. Dana zakat, 8. Dana kebijakan. Informasi di atas beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas pada masa depan, khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperoleh kas dan serta kas. Selanjutnya, komponen laporan keuangan. 1. Laporan posisi keuangan. 2. Laporan surplus defisit underwriting dan nata baru. 3. Laporan laba rugi. 4. Laporan perubahan ekuitas. 5. Laporan arus kas. 6. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat. 7. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. 8. Catatan atas laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah salah satu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi aktiva, kewajiban, dan modal yang disajikan pada akhir periode. Laporan ini memberikan informasi yang berhubungan dengan sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, atau dalam hal ini adalah kekayaan perusahaan, kewajiban kepada kreditor, dan modal pemilik perusahaan. Yang pertama, aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh suatu lembaga non-profit sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Manfaat ekonomik diharapkan akan diperoleh lembaga. Yang kedua, liabilitas merupakan kewajiban lembaga masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya lembaga non-profit yang mengandung manfaat ekonomik. Yang ketiga, aset bersih dapat disamakan dengan modal atau ekuitas pada laporan keuangan lembaga komersial. Aset bersih merupakan selisih antara pendapatan dengan biaya. Dengan demikian, karena pendapatan lembaga terdiri dari 3 golongan berdasar restriksinya. Yang pertama yaitu aset bersih terikat temporer. Yang kedua, aset bersih terikat permanen. Yang ketiga, aset bersih tidak terikat. Terdapat beberapa fungsi dari laporan neraca, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika dilihat dari isinya, laporan ini berfungsi sebagai dasar perhitungan tingkat pengembalian dan dasar evaluasi struktur modal perusahaan. Yang kedua, untuk menilai risiko perusahaan dan arus kas di masa yang akan datang. Yang ketiga, untuk menganalisa likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan pada perusahaan. Keterbatasan laporan posisi keuangan. Yang pertama, biaya historis. Sebagai besar aset dan liabilitas lembaga dicatat pada biaya historis. Yang kedua, estimasi akuntansi dan prinsip akuntansi alternatif. Perbedaan penggunaan akan menyebabkan perbedaan nilai dari laporan posisi keuangan. Yang ketiga, keterbatasan pengukuran. Tidak semua pos dalam laporan posisi keuangan bisa diukur walaupun memiliki manfaat ekonomik masa depan.
Yang kedua yaitu laporan surplus defisit underwriting dan dana baru. Surplus underwriting adalah hasil pengurangan dari premi bersih atau neto akhir tahun dikurangi dengan total jumlah klaim yang terjadi. Apabila hasil pengurangan tersebut positif, maka perusahaan akan mengalami surplus. Sedangkan apabila hasil pengurangan tersebut negatif, maka perusahaan akan mengalami defisit. Besarnya bagi hasil sangat bergantung pada kondisi perusahaan. Semakin sehat dan besar profit yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar pula porsi bagi hasil yang dibagi kepada peserta. Dana tabaruk dalam arti luas adalah mengerahkan daya dan upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud di masa yang akan datang tanpa mengharapkan kompensasi, dengan tujuan semata-mata untuk kebaikan dan perbuatan amal soleh. Mekanisme pengelolaan dana peserta adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana tabaruk dari kekayaan dan kewajiban perusahaan. Yang kedua, perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi dengan prinsip syariah yang mengandung unsur investasi wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana investasi peserta dari kekayaan dan kewajiban perusahaan maupun kekayaan dan kewajiban dana tabaruk. Yang ketiga, perusahaan wajib membuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban perusahaan, dana tabaruk, dan dana investasi peserta. Yang ketiga yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan bagian laporan yang penting dari sebuah perusahaan, karena dari laporan ini terlihat pendapatan bersih perusahaan yang dapat dinilai bersama. Apakah perusahaan meraih keuntungan selama beroperasi atau justru merugi? Berikut adalah fungsi dari laporan laba rugi perusahaan. Yang pertama, menyajikan informasi kepada pengguna informasi keuangan perusahaan mengenai keuntungan atau kerugian yang dihasilkan perusahaan saat beroperasi dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, menjadi alat bantu untuk mengukur dan menganalisa perkembangan perusahaan dan evaluasi kinerja perusahaan. Yang ketiga, menjadi patokan bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya apabila ingin meningkatkan keuntungan yang didapat. Yang keempat, menjadi alat bantu dalam menganalisa strategi perusahaan. Apakah strategi yang selama ini telah diterapkan perusahaan sudah sesuai dan menghasilkan pendapatan sesuai yang diharapkan atau tidak sesuai, dan perlu penggantian strategi demi terpenuhinya tujuan perusahaan. Yang kelima, yaitu sebagai cermin profil perusahaan bagi calon investor maupun kreditor yang akan melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan. Yang keempat, yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan modal ialah salah satu dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan modal pada perusahaan akibat dari segala kegiatan pokok operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. Laporan ini dapat disusun setelah menyusun neraca lajur atau kertas kerja dan laporan laba rugi, karena sumber dari data laporan ini terkait dengan laba bersih atau rugi bersih yang berasal dari laporan laba rugi. Laporan perubahan modal dibutuhkan untuk dapat menerangkan kondisi modal yang sebenarnya dan juga mengetahui dana yang dihasilkan sepanjang satu periode akuntansi. Adapun tujuan penyusunan laporan perubahan modal, yang pertama, untuk dapat mengikhtisarkan aktiva, pembayaran, dan investasi dan dana yang dihasilkan sepanjang satu periode akuntansi. Yang kedua, menyajikan pengungkapan perubahan modal kerja. Berikut ini hal-hal yang menyebabkan terjadinya perubahan modal. Yang pertama, adanya setor tambahan atau investasi dari pemilik. Yang kedua, adanya laba dan kerugian usaha. Yang ketiga, pengambilan untuk keperluan pribadi. 5. Laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan informasi yang menggambarkan perubahan posisi kas perusahaan dalam periode tertentu, bisa bulanan, triwulan, atau tahunan. Berdasarkan PSAK nomor 2, bahwa
Dalam laporan arus kas diklasifikasikan menjadi 3 aktivitas. Yang pertama, aktivitas operasi. Kas dari aktivitas operasi utamanya diperoleh dari pendapatan entitas serta aktivitas lain yang tidak termasuk dalam aktivitas investasi ataupun pendanaan. Contohnya, penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa. Yang kedua, aktivitas investasi. Kas dari aktivitas investasi diperoleh dari penjualan dan pembelian aktiva tetap atau aset jangka panjang. Contohnya, pengeluaran kas untuk membeli mesin produksi. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Kas dari aktivitas pendanaan mengakibatkan perubahan kontribusi modal dan pinjaman entitas, baik dalam jumlah maupun komposisinya. Contohnya, kas yang diterima dari emisi obligasi serta kas yang dibayarkan kepada pemegang saham untuk menebus saham perusahaan. Adapun fungsi laporan arus kas menilai kegiatan operasi perusahaan pada periode akuntansi sebelumnya untuk merencanakan aktivitas investasi dan pendanaan di periode yang akan datang, serta sebagai tolak ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan menentukan kemampuan atau ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban perusahaan. Ini adalah contoh laporan arus kas. 6. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh wajib zakat kepada penerima zakat, baik melalui amal maupun secara langsung. Adapun perlakuan akuntansi terhadap laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Sumber dana zakat yang berasal dari pemilik bank diperhitungkan dari laba neto sebelum pajak selama periode 1 tahun. Penerimaan dana zakat diakui sebagai kewajiban dan diakui sebagai pengurangan kewajiban ketika disalurkan. Dan dana zakat disajikan sebagai kewajiban yang paling liquid. Adapun pengungkapan dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi hal-hal yang harus diungkapkan, seperti sumber dana zakat yang berasal dari internal dan eksternal bank, kebijakan penyaluran zakat, dan proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing entitas pengelola zakat yang diklasifikasikan menjadi pihak berelasi dan pihak ketiga. Ini adalah contoh laporan sumber dan pengelolaan dana zakat. 7. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan adalah salah satu komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial bank. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Penerimaan non-halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti jasa giro atau bunga bank yang berasal dari bank umum konvensional. Adapun perlakuan akuntansi dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Yang pertama, penerimaan dana kebajikan diakui sebagai kewajiban dan diakui sebagai
pengurangan kewajiban ketika disalurkan. Kedua, dana kebajikan disajikan sebagai kewajiban paling liquid. Ini adalah contoh laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. 8. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini memiliki fungsi untuk memberikan penjelasan atau rincian dari pos yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi tentang pos yang tidak memenuhi kriteria pengukuran dalam laporan keuangan, menyajikan informasi tentang ekonomi makro dan kebijakan fiskal, menyajikan suatu ikhtisar terhadap sukses tidaknya target keuangan dari perusahaan selama periode tertentu, memberikan informasi tentang kendala dan permasalahan yang terjadi pada saat mencapai tujuan atau target perusahaan, serta menjelaskan atau menjabarkan berbagai pos yang disajikan dalam laporan keuangan secara rinci. Ini adalah contoh catatan laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan bagi yang ingin bertanya bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui forum Spada yang telah disediakan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.